segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari sang firman, kemudian menyampaikan kepada mereka. Mereka di sini adalah para murid. Nah, sekarang pertanyaannya, firman yang diterima oleh Yesus itu disampaikan kepada siapa? Di antara keempat penulis kitab saudara. Kan gitu. Karena kenapa? Al-Qurannya jelas, yang mengada-adakan mereka itu adalah pendusta. Nah, kalau misalnya saudara saya ini, rekan saya ini mengatakan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang melekat pada diri Yesus dari sejak ia berasal dari sejak kemuliaan yang dimiliki oleh Allah pada diri Allah, yang diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, apa pembuktiannya? Coba kita lihat. Jangan gunakan Al-Quran. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 2 nomor 22. Sedikit lagi, teman-teman. Tolong saya dibantah ya. Supaya tidak kita debat kusir, ya tidak perlu kita ngotot-ngototan di sini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini sebagai alat, sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, alat Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kebesaran Allah, dengan mengutus Yesus yang diikuti dan disertai, diperlengkapi dengan mujizat dan tanda-tanda. Maka karena itulah ketika Yesus mengatakan, kalau kamu menerima aku, kamu tidak terima aku, tapi kamu menerima dia yang mengutus aku. Kalau kau mendengarkan firmanku, kau tidak mendengarkan firman daripadaku. Sebab firman yang aku sampaikan itu adalah firman yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Nah, posisi Islam di sini tepat, akurat, sahih, mendudukkan Yesus sebagai nabi dan rasul. Yang menjadi permasalahan ketika Yesus yang Yesus yang diperuntukkan oleh Allah untuk ditentukan, menyatakan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda Allah kepada Bani Israel melalui Yesus. Yesus ini justru dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri. Maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Wa ulaika humul kazibun. Mereka itulah pembohong. Silakan teman-teman. Baik, begini Bang Juma. Kalau kita mau ingin melihat suatu fakta kebenaran dari satu kitab yang terdiri dari beberapa ayat, kita harus punya satu fakta gitu Bang. Tetapi karena kita di umat sekarang ini tidak memiliki bukti, maka kita harus mengacu kepada orang-orang yang berada pada saat proses kitab itu diturunkan. Begitu Bang ya. Itu harus bisa diuji dan terima logika nalar kita yang sedikit begitu Bang. Jadi Alkitab itu Bang, ketika Yesus turun, kenapa umat Kristen itu meyakini sebagai dia Tuhan? Kita harus lihat dulu saksinya siapa Bang. Gitu. Di dalam Lukas 2 ayat 25 Bang, Simeon itu Bang adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus baik tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Itu saksi Bang ya, sebelum ia melihat Mesias. Dan selanjutnya, yaitu dia yang diurapi Tuhan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Itu fakta Bang. Jadi kalau ada umat Islam yang benar-benar ingin membuktikan kebenaran itu, saya ingin umat Islam membuktikan kebenaran berdasarkan saksi Bang. Contoh ini Bang ya, dalam, saya nggak tahu nih, saya bukan ini Bang ya. Fakta ketika pewahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad itu harus ada yang melihat secara manusia. Karena kita berpikir menggunakan logika Bang. Kalau dalam ilmu roh atau ketuhanan itu ilmu bayang-bayang bagi ilmu hukum Bang. Saksinya tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diuji Bang. Tetapi di sini ada saksi yang begitu melihat Yesus pertama kali. Itu saksi yang pertama. Terus tadi Abang menyinggung soal utusan Bang. Memang benar, Tuhan Yesus itu datang ke dunia dengan 3 pelayanan Bang.
sebagai korban penebusan dalam Yohanes 3:16, 1 Yohanes 4 ayat 16, sebagai pelayan atau utusan atau penyelamat dalam Yohanes 6 ayat 38, itu jelas. Sebagai memberitakan Injil, Lukas 4 ayat 43, Bang. Pertanyaan, kalau memang Yesus sebagai utusan, berarti konteks yang kita bahas dalam Alkitab ini, Bang, harus kita pahami dulu secara kontekstual dan tekstual, Bang. Utusan yang dimaksud dalam setiap ayat di Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama dibuat tentang Yesus itu bisa kita jawab, Bang, dalam Yesaya 63:8. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Bukan seorang duta atau utusan, Bang, ya. Itu, Bang. Jadi kalau kita runut ini, Bang, perkataan rekan-rekan Muslim tentang kesaksian bahwa umat Kristen itu percaya dan mengimani Yesus Tuhan itu sudah benar, Bang, dan tidak terbantahkan begitu, Bang. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan yang bisa kita tunjukkan kepada Abang gitu loh. Bukan hanya itu, Bang. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus begini, Bang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Bang. Menurut logika kita, Bang, Tuhan tidak mungkin atau malaikat, nabi tidak mungkin mengatakan seperti ini, Bang. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan secara kontekstual, kalau kita bahas ini, Bang, seperti yang Bang bilang tadi, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kontekstualnya bukan utusan yang seperti rekan-rekan Muslim tafsirkan. Kalau utusan yang seperti rekan-rekan Bang Juma tafsirkan itu, saya bantah lagi. Yohanes 6 dalam Yesaya 63:8, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia yang sendiri menyelamatkan mereka. Terbantah, Bang, ya. Jadi di sini perkataan Yesus itu adalah ketika dia menjadi manusia, Bang. Pure manusia itu, Bang, bagaimana dia lahir, ketika dia lahir dibesarkan sampai dia di kayu salib. Itu perkataan yang tidak terbantahkan. Itulah saksi, Bang. Jadi yang ingin saya buktikan kepada Bang Juma, mari, Bang, kita buktikan gitu loh. Abang tadi mencoba menafsirkan Alkitab ini berdasarkan Al-Quran Abang. Gak apa-apa, itu hak Abang. Baik, saya tuntut kembali kepada Abang. Kita uji nih, Bang. Di dalam Alkitab ada banyak saksi ketika melihat Yesus ada sebagai Tuhan. Pertanyaan saya ke Abang, saksi nih, Bang, saksi manusia yang ketika melihat pewahyuan diberikan kepada Nabi Muhammad, ada nggak, Bang, kira-kira? Silakan, Bang. Boleh saya tambah sedikit ya, Bro, Ya, silakan. supaya ada poin yang tadi cuma bahas yang belum dijelaskan. Jadi kalau Bang Suma bilang, oh itu firman, bukan sang firman. Ini kita masuk pada terminologi, ya kan? Maka saya mengajak saudara atau kita semua untuk memahami teks aslinya. Teks aslinya itu berbicara ya dari ayat pertama, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Ya, bahasa Ibraninya bersif haya hadafar, hadafar haya im Elohim, Elohim haya hadafar. Gitu. Jadi di kata hologos itu, saudara harus pahami bahwa definite artikel itu mengacu pada kata ho itu. Ho itu adalah definite artikel dalam bahasa Inggris itu the. Nah, dalam kalau diterjemahkan secara letterlek artinya the word. Kalau ke bahasa Indonesia biasanya menghilangkan definite artikel itu. Jadi dia langsung firman saja. Tetapi itu bisa dipahami sebagai the word atau sang firman. Jadi sang firman itu mengacu pada gelar. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berfirman? Malaikat tidak berfirman lalu menjadikan bumi, menjadikan apa-apa. Malaikat tidak menciptakan apa-apa, maka dia tidak pantas digelari sang firman. Yang pantas digelari sang firman itu hanyalah Allah. Maka di klausa kedua, ya, kai hologos and prostonteon, di situ ada dua definite artikel, ya, hologos and proston, ya. Ton itu adalah definite artikel juga.
ya, perubahan dari definite artikel yang mengacu kepada Allah. Artinya, Sang Firman itu berbicara tentang Allah. Maka di klause ketiga, Yohanes menuliskan bahwa Kaitheos en hologos. Kaitheos di situ artinya theos itu Tuhan atau Allah. Kaitheos en hologos. Dan Allah itulah Sang Firman. Nah, artinya pandangan Yohanes ini berbeda dengan pandangan himne Platonik yang sering dituduhkan kepada orang-orang Kristen. Karena apa? Platonik itu ya yang akhirnya dijelaskan juga oleh seorang filsuf atau rabi Yahudi dari Alexandria bernama Philo. Dia mengatakan bahwa firman itu adalah utusan dan ciptaan. Nah, Yohanes menulis tulisan ini ya setelah sudah ada ya pemahaman soal dualisme Plato ini gitu. Nah, sehingga Yohanes membantah bahwa Sang Firman itu bukan ciptaan atau bukan utusan yang lebih rendah daripada Elohim, melainkan Sang Firman itu adalah gelar dari Elohim itu. Maka di Yohanes 1 ayat 14 ya, dan Firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging ya. Di situ baru kita pahami bahwa ketika dia menjadi manusia atau daging, itulah sekina. Daging, itulah sekina. Suma mengatakan bahwa, oh, kalau kalau bait suci Salomo itu dipenuhi kemuliaan Tuhan, bukan berarti bait suci itu adalah Tuhan. Betul, karena bait suci itu adalah buatan tangan Salomo. Sedangkan firman menjadi manusia, itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 8. Sebelum masuk ke Yesaya 9, Yesaya 7, 8, 9 itu berbicara tentang Mesias semua. Nah, dan sampai di Yesaya 9 ayat 6 itu kan jelas seorang anak telah diberikan bla 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 kan. Tetapi sebelum Yesaya 9, dari Yesaya 7 itu sudah berbicara tentang seorang anak yang akan lahir dari seorang perempuan. Yesaya 8 berbicara tentang bagaimana Elohim itu menjadi tempat kudus. Tempat kudus di sini mengacu pada tabernakel. Tabernakel yang di mana di zaman Perjanjian Lama itu mengacu pada bait Allah, ya, atau dikatakan sebagai lemikdas, ya. Nah, artinya tubuh jasmania ini bukan buatan tangan manusia kayak Salomo bangun bait Allah. Itu buatan tangan Salomo dan bahan-bahannya tentu dari batu dan sebagainya, kayu, ya. Tetapi bait Allah yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini buatan Tuhan sendiri gitu. Artinya ini bukan kayak ciptaan yang oh dia ciptakan lepas, bukan begitu. Tetapi ini manifest ya, manifest dari Tuhan, manifestasi dari Tuhan. Ini sama yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dia yang telah datang dalam rupa manusia, ya. Dia yang telah dalam bahasa Ibrani Yunaninya itu ensarke. Ensarke itu artinya dalam daging. Bahasa Yunaninya itu, bahasa Latinnya itu incarne, ya, atau bahasa Indonesia yang biasa kita kenal sebagai inkarnasi. Artinya Tuhan itu bermanifestasi dalam daging. Lewat cara apa? Di Perjanjian Lama Tuhan itu bermanifestasi, dia bisa langsung datang dalam bentuk manusia atau dalam wujud manusia atau dalam wujud yang awan denteng api. Tetapi manifestasi Tuhan di Perjanjian Baru, dia datang melalui cara dilahirkan. Jadi ada dua metode atau dua cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam kewahyuan ini, bahwa dia datang di Perjanjian Lama dengan manifestasi perwujudannya langsung, tetapi di Perjanjian Baru melalui proses kelahiran sesuai apa yang telah ditetapkan di Perjanjian Lama melalui nabi-nabi. Jadi Tuhan itu sendirilah yang menjadi manusia. Nah, dalam dalam penyataan dirinya sebagai manusia atau yang dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14, itulah yang disebut dengan utusan atau perantara. Jadi tubuh jasmanianya itu sebagai perantara, dia bercakap-cakap dengan manusia ciptaannya. Karena Allah itu roh, tidak mungkin dia
bisa nyata secara real, ya, secara real, dia bisa nyata secara jasmani, secara empiris. Tetapi dia datang dengan cara seperti itu supaya manusia itu dapat mengenal dia secara real. Gantian dulu Bang Tos, soalnya dari Uday apa namanya? Iya, udah Biar kepanjangan gantian, dari iya tadi. jangan kepanjangan. Iya, Yang ya saya pikir itu dulu tapi ya. yang ada kita dibilang nggak bisa berbagi waktu. Silakan Bang Suma. Oke, silakan. Oke, baik. Saya sangat menghargai ya apa yang kemudian teman-teman sampaikan terkait dengan iman, saudara. Itu adalah poin yang harus dudukkan perkara utama, karena itu adalah iman. Tetapi karena saya berbeda keyakinan, maka saya akan menjelaskan terkait dengan Al-Quranul Karim untuk kemudian mengatakan apa yang saudara-saudara sampaikan itu justru menjadikan apa yang ada di dalam kitab saya itu semakin kuat iman saya terhadap Quran. Karena yang Anda sampaikan itu sangat-sangat kontradiksi yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Perjanjian Lama, termasuk yang Yesus sampaikan tentang dirinya. Jadi gini, yang pertama tadi saudara saya mengatakan bahwasanya Yesus itu datang dibawa oleh kedua orang tuanya masuk ke dalam bait suci. Ini sudah menggugurkan. Tapi kalau kemudian dia dianggap sebagai Tuhan, kembali lagi kepada Al-Quran. Wa ulaika humul kazibun. Mereka itulah orang-orang yang pendusta. Ini Quran Bang ya, ini Quran. Nanti kita tinggal mengoreksi gitu Al-Quran yang salah atau kemudian ada yang keliru di sini. Lalu kemudian saudara bertanya tentang saksi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Ketika kejadian-kejadian yang ditorehkan keturunan Adam dan bahkan semua aspek kehidupan manusia itu disaksikan oleh Allah. Itu didengarkan oleh Allah. Itu dalam iman kami. Sehingga tidak perlu ada kesaksian karena itu adalah pewahyuan. Allah yang melihat, Allah yang mendengarkan kemudian menceritakan kembali. Sama poinnya ketika Nabi Musa alaihissalam menceritakan di dalam kitab Torah yang kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta tentang kejadian Abraham. Atau tentang kejadian Nabi Adam. Siapa yang menjadi saksi ketika Adam alaihissalam dicipta oleh Allah di Gan Eden? Saksi itu apa pernah sampai kepada Nabi Musa? Sehingga Nabi Musa dengan cekatan menuliskan. Apakah ada saksinya melihat Nabi Adam alaihissalam? Tidak. Tapi kita percaya, umat Islam percaya, saudara-saudaraku Kristiani percaya apa yang dituliskan Nabi Musa. Kenapa? Di situ kita lihat ada ilham, ada wahyu, ada pernyataan Tuhan, penglihatan terhadap apa yang Tuhan inginkan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Iman yang bekerja di sana. Nah, sebagai orang yang beriman, kita ngerti Tuhan itu maha kuasa. Sehingga ketika ada pemberitaan yang menurut kita itu wahyu, tidak butuh saksi. Apa pembuktian sederhananya? Coba kita lihat di dalam Yohanes 8. Begitu juga Al-Quran. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki 3 aspek. Yang pertama dirinya, malaikat Jibril, kemudian Allah. Yesus sebagai penyampai firman, ada dirinya dan ada Allah. Ada Tuhannya. Ada Bapa di sana. Dikatakan dalam Yohanes 8, teman-teman, nanti dikritisin dan diluruskan kalau menurut Anda ini keliru. Yesus mengatakan begini, kalau aku menghakimi menurut hukuman manusia, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, nah ini penekanannya nih, terkait dengan saksi, bahwa kesaksian 2 orang itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini clear. Yesus bersaksi, Bapa yang bersaksi tentang dirinya clear. Anda mau nolak berarti Anda kufur, Anda mau beriman berarti Anda mau terima berarti Anda orang beriman. Tidak dipertanyakan siapa saksinya. Nah, bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Al-Quranul Karim datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat Jibril. Mangkana adu al-Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Ya.
lalu kemudian diwahyukan dan diperintahkan oleh Allah. Tiga aspek di sini. Kemudian yang terpenting dari itu adalah Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya kemudian melantunkan, menghafalkan dan menuliskan. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Siapa mereka yang mendengarkan? Siapa mereka yang menuliskan? Siapa mereka yang menghafalkan? Seketika kemudian setelahnya muncul Depolius yang mulia, banyak orang yang dan seterusnya. Jadi poin ini saya kira teman-teman yang terpelajar di sini paham. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesaya 63 nomor 9, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Makanya Yesus ketika datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Dia hanya utusan, dia hanya duta. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan ketika dia mengatakan, akulah jalan, akulah kehidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti ending dari semuanya adalah Bapa. Yesus hanya perantara. Seperti kisah para rasul 2 nomor 22. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jadi gini, Yesus memiliki kurikulum pengajaran. Dia punya siswa, dia punya murid. Lingkungan muridnya itu Yerusalem di abad pertama. Orang-orang Yahudi, domba-domba dari Bani Israel. Itulah murid Yesus. Kelompok ini kemudian ada gurunya. Gurunya berdiri di depan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini pernyataan Yesus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bukan untuk semuanya. Untuk Bani Israel, untuk murid-muridnya. Kenapa? Murid-muridnya adalah orang yang sudah punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Bapa Abraham. Siapa Tuhannya? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah bertuhan, tidak seperti kita. Yang sebelum datang Kristen, yang sebelum datang Islam, kita belum bertuhan. Sederhananya gitu, kita masih animisme dari nenek moyang kita, penyembah-penyembah dewa-dewa dan seterusnya. Kalau mereka, begitu Yesus datang, mereka sudah punya Allah, mereka sudah punya Tuhan. Tetapi mereka bertuhan kepada Sang Bapa, tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Bapa. Maka Yesus mengatakan, jika Abraham adalah bapa, mengapa engkau menolak aku? Sementara Abraham mengajarkan nyembah kepada Allah, aku pun mengajarkan hal yang sama. Terakhir, terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 1 nomor 1, ya, en arche en hologos, kai hologos en proton theon, Theon, kai theos and hologos. Jadi logos dan theon itu, ketika Anda mengatakan posisi logos di sini adalah Yesus, belum. Yesus belum ada di sana. Theon dan theos itu merujuk kepada pribadi yang sama, esensi tertinggi, otoritas tertinggi. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa yang didudukkan oleh Yesus? Apa yang didudukkan oleh Yesus di sana? Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu jelas. Itu tidak mungkin kemudian dipungkiri. Tomonon alechinon itu dikatakan theon. Theonnya di sana tidak merujuk kepada logos. Sementara Yesus yang berasal dari logos hanya dikatakan aposteiles eusos Christos, mengirim atau mengutus Yesus. Sang Theon mengutus Yesus. Berarti Yesus yang adalah sang logos tadinya, manifestasinya jelas, dia adalah manusia yang diutus dari logos, berdasarkan perintah, berdasarkan firman. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam Yesaya 43 nomor 10. Atem edai neum wa abdi asir baharti lama antidai wa ta'aminu li wa tabinu. Kiani merujuk kepada Allah. Dia lafanai lo nauser el wa aharai lo ye atau lo Yehave, Yodhave atau Adonai atau Hasem. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sehingga ketika Maria ada proses pembentukan janin dalam rahimnya, yang dibentuk itu bukan Tuhan. Yang dibentuk itu adalah hasil dari logos itu tadi. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sudah ada? Belum. Nanti setelah Allah berfirman,
Gabriel datang kepada Maria. Gabriel menyampaikan kepada Maria, Maria, kamu akan hamil. Bagaimana aku hamil? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Aku bukan pesina. Kata Gabriel, yang maha kuasa berkuasa atasmu, roh Tuhan ada di atasmu. Maka apa yang diperintahkan oleh Bapa? Jadi hamil dia. Nah, kembali kepada Quran, terakhir 10 detik. Al-Quran mengatakan, wa ulaika humul kazibun. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mereka itu adalah pembohong. Nah, data-data ini tadi mohon maaf, entah Anda imani ataupun tidak Anda imani, saya sudah menjelaskan apa yang saudara-saudara imani itu dibantah sendiri oleh Bible. Oke, saya sedikit ya. Seperti ini Bang Suma. Bang Suma dari tadi selalu mengatakan utusan. Bang Suma juga membawa Yohanes 17 ayat 3. Tolong Bang Suma jangan cuma baca satu ayat. Baca ayat sebelumnya. Di ayat yang pertama Yohanes 17 ayat 1. Di situ dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia di sini Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Yesus memberikan hidup yang kekal. Korelasinya di mana juga ini? Di Yohanes 10 ayat 28, di situ dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Catat, Yesus memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti. Ada kata pasti di sini, tidak setengah-setengah Bang Suma. Dan kepastian hanya milik Allah. Hanya diberikan oleh Allah. Jadi sudah sangat jelas di sini. Hidup yang kekal di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah jaminan keselamatan. Jadi Yesus memberikan jaminan. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maksudnya apa? Maksudnya, jika kamu mau menginginkan atau mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kamu harus mengenal dua nama ini, yaitu Allah Bapa atau Yod-He-Vav-He dan Yeshua HaMashiach atau Yahweh penyelamat. Dia dua nama ini itu memberikan hidup yang kekal. Jadi kamu Bang Suma jangan cuma ayat. Nah, kita kembali lagi Bang Suma, kalau Anda mengatakan Yesus Kristus itu adalah utusan, saya kembali ke ayat yang pertama saya berikan, Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ini ada. Dan tadi Anda juga membawa Yesaya 43 ayat 10. Di ayat 11 Anda tidak baca. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Yesaya 42 ayat 8. Di situ dikatakan seperti ini. Shemi ani yod he vav he. Akulah Yahweh. Itulah namaku. Nah, Yahweh ini siapa? Ini adalah tetragrammaton yang adalah 4 huruf suci itu, YHWH, yang artinya lihat tangan, lihat paku. Menuju ke siapa? Menuju ke yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Karena yang dipaku itu disalib. Jadi YHWH yang adalah tetragrammaton itu, yang Yod, He, Vav, He, itu adalah lihat tangan, lihat paku. Jadi dia menuju ke yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus.
Jadi sudah sangat jelas kalau Yesus Kristus adalah Yod Hevave itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Yesaya 63 tadi. Yang dibawakan siapa tadi? Yesaya 63 ayat 8. Di situ bukan utusan, tetapi dia sendiri yang turun. Tapi Bang Suma malah mengutip lagi di ayat yang 9. Tapi Bang Suma tidak tahu konteksnya apa. Baca makanya dari ayat yang ke-8 yang dibawakan tadi. Jangan cuma comot-comot ayat, tapi tidak mengerti konteksnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bang Suma mengatakan Yesus Kristus itu hanyalah utusan, kita kembali ke tetragramaton, YHWH, lihat tangan, lihat paku, atau lihat yang disalibkan. Seperti itu, silakan. Sebentar Ada ya. yang mau tambahkan sebentar dulu, dari teman-teman Kristen ada yang mau tambahkan, silakan. Boleh, saya mau nambahkan tadi. Saya ya. Oh, Tunggu silakan, Bang. saya dulu. Saya Pak, saya belum. Nih Pak Hots, gini. Kalau diskusi dengan Bang Suma, ayat yang dia tampilkan, tolong itu langsung dieksekusi. Jadi sebelum merujuk ke yang lain, tolong kita lihat dulu apa maksud ini. Sebab seringkali dalam diskusi dengan Bang Suma ini, dia seringkali mencomot-comot kemudian menyangkut pautkan tentang misalnya tadi tentang kemuliaan, tentang manuskrip, tentang kemuliaan, baru ayat-ayat yang lain. Jadi terlalu banyak yang dia tampilkan, yang dia bawakan, sehingga seringkali kita menangkap mana yang kita mau dijawab. Makanya saya minta kalau diskusi misalnya dia mencomot ayat, itu dulu yang kita eksekusi. Ya, yang itu jangan harus dibahas tentang dulu. yang lain. Ya, jangan Iya. pindah ke yang lain. Nah, Jadi nggak jelas mana yang harus dibahas. Nah itu, jadi kita juga mendengar agak enak. Saya sudah sering sih diskusi dengan Bang Suma, tetapi saya memiliki titik fokus supaya ayat itu tidak akan dia ulang pada waktu ke depan dalam diskusi ini. Kalau misalnya Yesaya 63 kita sudah eksekusi, kita jangan ke lain, kita beri dia kesempatan. Apa penafsirannya menurut Yesaya 63, baru kita bantah. Ya kan, Iya, nanti betul. kalau dia merujuk kepada kemuliaan tentang yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayatnya yang keempat dan 5 itu, kemuliaan itu dia menyerempet tentang kemuliaan yang ada di bait suci, tetapi kemuliaan yang di dalam Pak Nats katakan di dalam Yohanes 17 itu kemuliaan sebelum diciptakan penciptaan ini. Jadi itu ada perbedaan kemuliaan di situ. Jadi saya katakan dalam diskusi ini supaya kita tidak terlalu banyak misalnya menjawab sehingga yang lain kecapean mendengar. Jadi kita titik fokus pada ayat yang dia tampilkan itu. Kita eksekusi dulu bahwa ternyata dia mencopot ayat yang salah. Sebentar. Siapa yang Itu. turun? Bang Jum. Biarin aja sih itu terus juga. Oke, Iya, begitu. gitu. Jadi fokus ke topik dan itu yang harus dibaca, jangan melebar gitu loh ayatnya itu. Iya, Jadi supaya kita yang nggak nonton aja terlalu- bingung. Iya, kita mau jawab yang mana sementara dia memberikan sebuah pertanyaan dengan framing, kemudian dia langsung kaitkan dengan Al-Quran. Jangan dulu, kita bahas dulu ayat yang dia tampilkan. Kemudian satu hal ya, ketika Bang Suma menampilkan Al-Quran, tolong dikejar itu Al-Quran itu terdapat di mana. Sebab saya melihat ada ayat yang dia tampilkan di dalam Al-Quran tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan materi yang kita bahas. Itu Pak Host. Jadi kita berbicara dalam diskusi ini alurnya seperti itu. Kalau dia menampilkan ayat kita bahas itu dulu. Jangan dulu merempet kemana-mana. Ya silakan dulu yang lain. Selamat siang yang baru Silakan masuk. Bang Manik, apa yang mau ditambahkan? Nggak apa-apa, biarkan dulu Bang Juma Selamat siang. membantah apa yang disampaikan Bang Nathan tadi, jadi biar clear. Oke, silakan Bang Cuma bicara. Silakan. Ya, baik, saudara-saudara saya. Jadi gini, saudara ketika mengambil ayat untuk kemudian membantah apa yang saya sampaikan, ya saya pun mengambil
data untuk saya sampaikan gitu ya. Karena tidak mungkin di sini saya membaca satu kitab kan gitu. Nah, kemudian ketika saudara menunjukkan Yohanes 17 nomor 5 sebagai pembuktian. Saya sebagai seorang muslim, ini sekali lagi sebagai seorang muslim, melihat data itu justru mempertontonkan Yesus lagi menghambakan diri kepada sang otoritas tertinggi. Coba kita lihat dalam Yohanes 5 yang saudara maksud. Bagaimana kemudian Yesus mempraktekkan sebagai hamba yang kemudian berdoa kepada Tuhannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Ini adalah permohonan. Permohonan ini dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya untuk dipermuliakan sebagaimana kemuliaan yang dimiliki sebagai seorang utusan di kehadirat Allah sebelum dunia ini ada. Jadi Allah itu mulia. Allah itu mulia, kemuliaannya itu meliputi aspek segala apa yang ada. Makanya tadi saya memberikan contoh dalil, kemuliaan Allah datang ke gunung, datang ke bait suci, datang ke kemah dan seterusnya, untuk memberikan gambaran bahwasanya Allah memiliki kemuliaan dan berkat kemuliaannya kita hidup seperti saat sekarang. Terkait dengan Yesus, Yohanes 17 nomor 5, dia sedang berdoa, dia sedang memohon, dia sedang menghambakan diri kepada Sang Tuhan. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah ketika Yesus itu dikatakan memberi hidup yang kekal. Saya setuju, iman saya ada di situ. Seluruh nabi ketika datang ke atas muka bumi ini diutus kepada satu golongan yang taat kepada nabi tersebut pasti mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu mengarahkan dirinya kepada hidup yang kekal. Oleh karena itulah, seperti data yang saya sajikan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal siapa? Yesus sebagai apa? Utusan. Nah, makanya ketika dikatakan bukan duta, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Karena Yesus jelas mengaku sebagai utusan, sebagai kunci untuk mendapatkan hidup kekal. Bani Israel kudu wajib mengimani Yesus sebagai sang utusan oleh sang pengutus. Itu poin. Kemudian ketika saya ditanya nih, bagaimana caranya kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberikan hidup yang kekal? Dengan cara taat kepada perintah Allah. Bagaimana cara kemudian orang hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus? Sama, taat kepada perintah Allah. Matius 19 nomor 17. Itu adalah satu data yang sangat familiar buat teman-teman. Jawab Yesus kepada mereka, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup nih maksudnya nih, turutilah segala perintah Allah. Jadi poin keislaman di sini itu terpampang dengan sangat jelas bahwa ketika manusia ingin hidup, memperoleh hidup yang kekal, kuncinya hanya satu. Turuti segala perintah Allah. Nah, ini makanya saya katakan kepada saudara, saya ingin menguji kebenaran kitab suciku. Innama yaftaril katsibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Pendusta-pendusta itu adalah mereka yang mengingkari kebenaran Al-Qur'anul Karim. Dan hari ini mohon maaf sebagai muslim, saya masih melihat Anda masih berseberangan dengan ajaran daripada kitab Anda itu sendiri. Meski ada yang sejalan, tetapi ada yang berseberangan. Contoh, seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Untuk memperoleh hidup, apa itu? Taatilah, turutilah segala perintah-perintah Allah. Apakah perintah-perintah Allah Anda taati? Tidak. Kenapa? Karena Paulus sudah membatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala apa yang ada di dalamnya. Berarti Anda nggak bisa lagi taat kepada perintah Allah. Demikian. Oke. Ya, Dari silakan. tadi Bang Suma tadi mengatakan, bentar teman-teman. Bang Suma tadi mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal. Mana buktinya Bang Suma? Nabi mana yang memberikan hidup yang kekal? Saya mau tahu siapa itu. Saya kasih contoh di hadits. Di hadits Imam Muslim nomor 5038. Di situ Muhammad sendiri tidak tahu kalau dia itu selamat atau tidak, Bang Suma. Jadi bagaimana dia memberikan hidup yang kekal, Bang Suma? Hadits Imam Muslim nomor 303 atau 303. Di situ kepada anaknya sendiri yaitu Fatimah, dia tidak bisa menyelamatkan Bang Suma.
Ia berkata kepada Fatimah, mintalah apapun kecuali keselamatan karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anaknya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan, Bang Suma. Terus bagaimana dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat-umatnya, Bang Suma? Berarti yang di Quran, yang di surah Al-Anbiya nomor 107, ayat 107 di situ, tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Ini gugur karena kepada anaknya sendiri dan dirinya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan kepastian, apalagi untuk umat-umatnya. Jadi gugur pernyataan Bang Suma yang mengatakan semua nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Sementara Yesus memberikan kepastian, Bang Suma. Yohanes 10 ayat 28 tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti Bang Suma, pasti tidak akan binasa. Jadi kalau Bang Suma mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana nabi-nabi lain yang memberikan hidup yang kekal. Dan Bang Suma tadi juga masih tetap saja mengatakan Yesus itu adalah utusan. Kembali ke Yesaya 63 ayat 8 tadi, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan. Dia sendiri, Allah sendiri yang turun. Turun sebagai apa? Sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Kembali ke tetragramaton tadi, YHWH. Lihat tangan, lihat paku, atau lihat yang disalibkan. Jadi kalau Bang Suma masih mengatakan Yesus utusan, mohon maaf, itu dibantah dengan ayat-ayat kami juga. Dan kalau Bang Suma mengatakan nabi-nabi juga bisa memberikan hidup yang kekal, tunjukkan ayatnya. Silahkan. Baik, saya Oke, boleh bisa saya tambahin? langsung Oke, tanggapi? sebentar Bu, ganti dari Kristen yang lain silahkan. Dari Baik, Kristen yang ada yang mau ditambahkan silahkan. Baik, Kak. Kalau begini, terkait yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjawab bahwasanya satu kitab itu harus kita buktikan, kita uji kebenarannya itu. Tapi yang saya ingin cari benang lurusnya, bagaimana pandangan Islam ini memahami Yesus itu. Kalau dia sebagai utusan, Yesaya 63 itu sudah jelas. Tapi jika dibandingkan atau dikolorasikan atau dikomparasikan dengan Yesus sebagai utusan, tapi Yesus itu katakan aku sebagai anak Allah, anak manusia. Terus yang menjadi pertanyaan, yang menjawab pertanyaan teman-teman Muslim itu adalah dalam Yohanes 10 juga dikatakan bahwa Bapa di dalam aku di dalam dia. Bagaimana rekan-rekan Muslim untuk menjawab itu begitu? Tetapi iman Kristen itu begini Bang Juma. Iman Kristen itu selalu berdasarkan ayat Bang ya. Dikatakan dasar ilmu pengetahuan itu Bang Juma adalah takut akan Tuhan. Baik, di dalam Efesus 4 ayat 17 juga diterangkan, janganlah engkau bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang menggunakan pikirannya yang sia-sia. Di ayat itu sudah jelas Bang, bahwasanya dalam mengerti, memahami, mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan menggunakan pikiran yang sia-sia. Itu terbukti Bang, bahwa kami orang Kristen itu harus menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran Bang, bukan dalam daging dan kebenaran. Daging itu manusia, daging itu menggunakan logika, tapi roh tidak menggunakan logika, tapi dia menggunakan kuasa. Saya kaitkan lagi Bang, saya buktikan omongan kuasa Yesus itu. Di dalam Yohanes 10 dikatakan di ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Itu Bang. Jadi menurut umat Islam, siapa yang mampu berkata seperti itu selain Tuhan Bang? Bahkan Nabi pun tidak mampu Bang. Tapi kenapa Yesus dikatakan Nabi, dikatakan utusan?
supaya umat-umat manusia itu mengerti bahwa pengajaran Yesus itu, tugas Yesus itu, hakikat Yesus itu ketika ada di dunia memang untuk nabi, pengajar, rabi, dan utusan. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena efeknya ketika Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, itu terjadi, Bang, dalam Yohanes 10 tadi, ayat 19. Ini mungkinlah yang dialami oleh umat muslim. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Yahudi menggunakan pikiran yang sia-sia tadi, Bang. Efesus 4:17 tadi, Bang. Untuk mengenal Allah. Nggak bisa, Bang. Pertanyaannya saya kembali, siapa yang bisa menggambarkan, mengukur seberapa besar, seberapa kuat kekuasaan Tuhan tadi, Bang? Baik Tuhan itu ingin menjadi manusia firman-Nya. Kalau dalam firman itu, Bang, kalau dalam bahasa awamnya supaya umat Islam itu gampang mencerna, firman itu kehendak, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang mampu membatasi kehendak Tuhan itu harus seperti apa, kenapa repot-repot menjadi apa, dan seberapa besar, seberapa banyak kehendak dari kekuasaan Tuhan itu. Silakan Bang Juma. Tunggu sebentar. Oke, silakan. Kalau saya Ada yang mau tambahin lagi, silakan. Kelamaan. Oke, kalau Enggak, tambahkan soalnya- jangan panjang-panjang. soalnya- Gak apa-apa, soalnya Nathan gini, kasih dia waktu sebentar, Nathan, tapi jangan panjang-panjang ya, Bang ya. Ya, Yesaya 63, Ya, ini 63 ayat 8 yang dia katakan juga menyangkut ayatnya yang ke-9. Ini dari pihak Allah, dia menyatakan bahwa dia bukan utusan karena dia yang datang sendiri. Tetapi ketika di dalam Yohanes 17 ayatnya yang keberapa itu, dia menyatakan utusan karena dari pihak Yesus. Jadi ini ada perbedaan ya. Dari pihak Bapa sebagai perencana, dia mengatakan dia sendiri yang datang loh. Maka dia bukan sebagai utusan atau duta. Tetapi ketika dia menjadi Yesus di sana, dia mengatakan dia utusan. Jadi itu ada perbedaan paham ya. Jangan seolah-olah di dalam bukan utusan, seolah berbeda kenapa dia jadi utusan. Nah itu barangkali yang perlu dipahami oleh Bang Suma. Baru yang berikut yaitu mengenai tentang perkataan firman, pelaku firman. Tidak dapat disangkal Yesus sebagai utusan. Dan dia datang sebagai apa? Merendahkan diri, Filipi 2 ayatnya yang ke-8 ya. Taat sampai di kayu salib. Tetapi di sini Pak, ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu rencana Bapa dia harus lakukan, yaitu salah satunya adalah baptisan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Itu tugas dari utusan. Tetapi tugas dari utusan memiliki fungsi yang kedua, yaitu dikatakan ia membuat firman ya. Sekali lagi ini ada perbedaan ya. Dia selaku melakukan apa yang dikatakan oleh perintahkan, tetapi yang kedua juga ia adalah memberikan sebuah keputusan. Itulah perbedaannya. Sehingga di dalam Alkitab seringkali berkata ditulis apa? Aku berkata kepadamu. Jadi di sini tidak mengatakan Bapa yang menyampaikan itu kepada Yesus, kemudian dia teruskan kepada umatnya. Tidak seperti itu. Tapi Yesus langsung memberikan satu keputusan. Satu contoh di dalam Matius 5 ayat yang ke-34. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus sendiri dari kehendaknya dia. Jadi itu perbedaan ya antara bagaimana Yesus diutus untuk melakukan. Jadi memiliki dua fungsi. Salah satu melakukan yaitu ketaatan kepada firman, salah satunya adalah baptisan, tetapi dia memiliki otoritas untuk memberikan keputusan. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Itu barangkali sebagai tambahan saya. Silakan. Silakan Bang Suma. Oke, silakan Bang Juma ditangkap ya. Oke, baik. Jadi teman-teman yang saya hormati ya, ketika saudara mengatakan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Kalau kita melihat dalam Yesaya 63, nomor 8, nomor 9, di situ tidak ada kata mengutus dirinya.
dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan juga utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Bukan dia sendirilah yang datang menyelamatkan. Allah Tuhan menyelamatkan Bani Israel, menyelamatkan anak manusia dengan cara apa? Mengutus para utusannya. Makanya ketika utusan datang, dia tidak mengatakan aku yang menyelamatkanmu, aku tujuan, akulah Tuhan. Tidak. Mereka datang sebagai wakil, sebagai duta, sebagai utusan, dan wajib hukumnya mereka menyatakan dirinya adalah utusan. Apakah Yesus melakukan itu? Ya, Yesus melakukan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa yang menjadi tujuan? Bapa. Jadi yang menyelamatkan siapa? Bapa. Jadi yang menembus siapa? Bapa. Yang kemudian memberi petunjuk siapa? Para utusan. Yesus yang memberi petunjuk. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah ini, kalau menyembah dalam roh berarti khusyuk. Ibadahnya harus jelas. Perintahnya harus jelas. Menyembah dalam kebenaran, poin-poin pengajarannya harus jelas. Hidupmu jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, taatilah segala perintah Allah. Nah, bagaimana Anda bisa hidup beribadah menyembah dalam kebenaran kalau prosesi ibadah Anda tidak berdasarkan kebenaran yang berdasar dari perintah-perintah Allah, tapi berasal dari catatan manusia itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Kemudian Yesus memberikan nyawanya. Nah, inilah yang saya katakan kebenaran Al-Quran itu absolut. Wa ulaika humul kazibun. Oknum yang kemudian jelas-jelas mati menyerahkan nyawanya, dianggap sebagai Tuhan, itu adalah sebuah kebohongan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Teman-teman, di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, Reo ataki anihu feim Elohim. Dia minta kepada Bani Israel, lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang mematikan. Nah, akulah yang mematikan. Yesus memberikan nyawanya, akulah yang mencabut nyawanya. Kemudian Yesus dibangkitkan, akulah yang menghidupkan. Yesus kemudian dihidupkan. Jadi kalau Al-Quran menerangkan mereka adalah pelaku kebohongan, saya rasa saya nggak akan ragu di situ. Karena kenapa? Oknum yang menyerahkan nyawanya, yang dimatikan itu Anda anggap Tuhan itu sendiri. Ini adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kitab Ulangan, Devarim 32, nomor 39, jelas dikatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus, akulah yang dihidupkan, akulah yang dimatikan. Jadi yang mana yang Tuhan? Allah yang Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Maka jelas bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau menerima firmanku, kamu tidak menerima firmanku, tetapi menerima firman Dia yang telah mengutus aku. Itu sangat jelas. Makanya kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku adalah utusan. Terakhir dari pertanyaan saudara, apakah ada nabi yang kemudian sama seperti Yesus, yang mampu kemudian memberikan kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Bung, di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ketika apa? Ketika mereka percaya kepada siapa? Kepada Yohanes Sang Pembaptis. Orang-orang yang belum terjadi penyaliban percaya kepada Yohanes Pembaptis, mau dia pemungut cukai, rentenir, mau dia sundal, itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah
aku niscaya Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengasihimu, akan mengampuni segala dosa-dosamu, karena pencipta langit dan bumi maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah Muhammad SAW menjamin keselamatan. Kalau ikut sama dia, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa dan mengasihi kita. Kalau yang mempunyai alam semesta ini telah mengasihi kita, udah pasti itu jaminannya adalah surga. Demikian. Oke, buat Pak Nurhadi silahkan ditanggapin Pak Ronald. Siap, izin. Terima kasih Bang Suma untuk waktunya. Silakan. Terima kasih bertemu kembali. Kalau pemahaman Abang Suma sendiri, Abraham ini dari bangsa apa? Awalnya dulu. Kok lari? Abraham, Ishak, Yakub. Itu bangsanya apa? Mesopotamia. Oke, Yang jelas Israel, dia ya? bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Bukan. Tapi Bukan Israel. juga. Abraham bukan Israel. Bukan. Oke, siap. Iya. Berarti Oke. Abraham bukan Jadi- Ibrani dong, Bang? Bener, Bang Dia Juma? penutur bahasa Mesopotamia. Saya sebagai pribadi Muslim, ya, itu tidak mengetahui aspek bahasa yang jelas apa yang digunakan. Yang pasti keturunan Abraham itu memiliki 3 unsur bahasa. Dikatakan sebagai bahasa Abrahamaik, Ibrani, Aram, dan juga Arab. Oh, itu Seperti kenapa dikatakan dia orang Ibrani gitu, Bang, ya? Kemungkinan. Oh, oh. Oke. Karena dalam Lanjut. Alkitab itu, Bang, Abraham itu berasal dari Ibu. Ur Kasdim, Bang. Bu Noni, ini saya mau potong sebentar karena kita kalau pindah orang paling materi. Iya, Jadi iya. pembahasan yang kita bahas Iya, ini akan melompat. coba Bu. langsung. Pak Noni, Kenapa kan dari saya tadi kan Lanjutkan nyimak saja seharusnya kan Pak. yang Pak Ronald tadi ini. Iya, saya Saya boleh bertanya menjawab dong, nih. hubungannya dengan ini ada Kanan, hubungannya tolong dengan diturunin ketuhanan dulu Yesus. itu Pak Ronald, takutnya malah Pak Ronald itu biar nanti nggak rame ya Pak Ronald, dibawa dulu aja ya Pak ya. Iya, sebentar ya, Kak Boleh Noni. Bu, tapi dia harus menyesuaikan dengan irama kami, Iya, dengan maksudnya materi yang Bapak kan dibahas. dari tadi Iya, kan iya, nyimak iya, harusnya iya, tanggapi. iya. ketuhanan apa Yesus. dibawa aja ya Baik. Pak Ronald. Aku mau turunin tapi nggak tahu yang mana ini yang Pak Ronald. Oh, ya sudah, Oke, ya sudah. jadi Di sini Jadi aja, begini, di sini Pak, aja. Oh, Bang diturunin. Apa-apa. Iya, iya, Sebentar, Bang silakan Nathan. kawan-kawan. Bang Nathan, saya boleh ini, Bang Sangga nih perkataan oke, dari silakan Bang Zuma. silakan. Begini, tadi saya sudah bilang pada Bang Zuma menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Terus Bang Zuma kaitkan bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan itu roh dan kebenaran sementara kitab itu adalah catatan manusia. Begitu tadi perkataan Bang Zuma. Shalom Terus? semuanya, salam kanoni. Halo. Shalom. Bentar ya, bentar. Lanjut. Terus ya, Bang. Ah, terus yang kedua tadi Bang Zuma saya kutip itu di dalam Yohanes 10 ayat 17, Bang Zuma mengatakan nama Yesus itu diambil gitu loh. Dia tidak mencipta tapi diciptakan, diberikan nyawa. Terus yang ketiga tadi Bang Zuma bilang Yesus itu dimatikan gitu loh. Aku dimatikan. Terus yang keempat Bang Zuma bilang pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes. Baik, kalau boleh saya sanggah nih Bang ya. Saya katakan pada Bang Zuma tadi, menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Tidak dikatakan dalam kedagingan, dalam daging dan kebenaran. Daging itu manusia, Bang. Daging itu menggunakan logika, menggunakan akal yang terbatas untuk mengetahui memahami sesuatu, Bang. Baik memahami Tuhan. Itu konteksnya, Bang. Ketika kita mengacu kepada catatan manusia yang seperti apa yang memiliki kriteria, syarat sebagai penyampaian atau utusan atau nabi rasul Tuhan. Itu kan ada syaratnya, Bang. Bukan manusia sembarang. Kan begitu, Bang. Jadi, kalau dikatakan dalam roh dan kebenaran itu, Bang, iman Kristen itu roh dan kebenaran artinya ketika umat Kristen itu percaya apa yang dilakukan Yesus itu semasa dunia, tapi bukan dalam kedagingannya, Bang. Tapi dalam kekuasaan ilahinya itu bangsa di dunia. Contoh, saat dia menghidupkan orang mati, itu hanya Tuhan yang punya. Atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Menyembuhkan orang sakit kan begitu, Bang. Memelekkan mata orang buta dalam Yohanes 10 ayat 21 tadi, Bang. Kan gitu. Terus selanjutnya, Abang bilang tadi Yesus itu dimatikan atau nyawanya diambil. Saya tadi bilang tadi, Bang, dalam Yohanes 10 ayat 17. Coba Bang Zuma baca sambil saya sebutkan dalam 10 Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Coba Abang pahami dulu nih kata ini barang gitu loh. Karena saya kalau debat dalam dunia hukum saya begitu, Bang.
Saya kejar tuh omongannya begitu bang. Terus tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Udah jelas tuh bang kata-katanya. Begitu bang. Karena kalau saya dalam dunia hukum, bang, saya sekali bilang, saya itu suka kejar tuh barang. Jadi apa yang Bang Juma tadi sampaikan, bantah perkataan kami tadi, saya catat nih perikop-perikopnya. Ada 4 poin. Jadi abang bilang tadi nyawanya itu diambil, aku dimatikan. Saya bantah tuh bang ya. Di dalam Yohanes 17, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau manusia bang, aku memberikan nyawaku, kali bang, mati udah. Tapi Yesus tidak. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu bang. Terus soal untuk pemungut cukai tadi bang, saya suka nih. Yesus pernah mengajar kepada muridnya, perkataan gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu bang, ingat ini bang ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya bang, konteks ayat ini, pemungut cukai ini, dia sudah mengatakan, aku akan menjual semua hartaku tadi bang. Dan aku memberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang dimasukkan Yesus tadi. Dan itu diajarkan Yohanes kepada orang-orang di situ pada saat Tuhan masuk surga bang. Bukan berarti karena kita kenal Tuhan, kita itu menjadi orang yang pertama. Bukan itu maksud Tuhan. Pintu surga itu sempit bang. Makanya dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya ya bukan berarti karena bangsa Yahudi itu umat pilihan Allah, terus kita patokannya ke umat Yahudi, nggak gitu juga bang. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia bang. Begitu. Jadi ketika firman itu dari sejarah dahulu bang, diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan kalau sekarang mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, maka dikatakan, maka kamu mati dalam dosamu. Katanya begitu bang. Itu pilihan. Gak ada yang dipaksa untuk itu bang. Manusia diberi kebebasan untuk itu bang. Jadi saya sudah bantah 4 poin yang Bang Juma tadi bantah bang ya. Silakan. Oke, Nathan, gimana Nathan, mau tanggapi? Silakan Nathan, tanggapi. Bang Juma aja, Bang Juma udah terlalu panjang. Oke, silakan Bang Juma tanggapi. Iya, baik. Jadi poinnya kemudian adalah ketika Yesus itu dikatakan menyerahkan nyawanya, ini tidak disifati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin menyerahkan nyawa. Kenapa? Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan tidak bernyawa. Tapi dia adalah pencipta daripada nyawa manusia. Yang bernyawa itu makhluk. Tanpa nyawa manusia itu makhluk itu mati. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu bagaimana menyembah roh dan kebenaran, ya. Lalu kemudian poin-poinnya, Anda sebagai seorang Kristiani tidak tunduk kepada daging, maka justru itu saya katakan, inilah sebabnya kenapa teman-teman Kristen itu menghalalkan segala makanan, karena dagingnya tidak lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Sedangkan di dalam kitab saudara sendiri dikatakan adalah lebih baik matamu dicongkel sebelah daripada kau masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata dua tapi ke neraka perginya. Lebih baik masuk ke surga dengan 1 mata daripada ke neraka dengan 2 mata. Artinya apa? Kehidupan manusia kelak itu berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh jasad kita ini. Oleh karena itulah jasad harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa poinnya? Coba kita lihat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Artinya hukum-hukum seremonial itu harus terus dilakukan. Yang membatalkan siapa? Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, Roma 3 nomor 7. Itu ajaran siapa? Sementara Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Nah, inilah yang saya katakan Al-Quran akan mengatakan kebohongan yang dilakukan akan berbias kepada kebohongan yang lain. Lalu kemudian Yesus menghidupkan orang mati. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, Yesus menjadikan matahari terbit dari selatan pun itu hanya sebatas wakil dan duta Tuhan saja.
Manusia biasa tidak mampu melakukan, tapi duta dan utusan Tuhan mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, coba ditengok di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah menjadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai perantara. Untuk apa? Melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan. Di mana? Di depan Bani Israel. Supaya apa? Bani Israel menerima dia sebagai utusan Tuhan, bukan menerima dia sebagai Tuhan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Nats, dari kesaksian daripada saudara-saudara Jordan, Ibu Diana dan semuanya. Kesaksian Yesus itu lebih penting. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini ketika didudukkan dengan perkara yang benar, dia hanya utusan Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka jangan menuhankan dia. Nah, sedikit lagi. Ketika saudara mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya dan tidak mungkin diambil nyawanya kalau dia tidak mengizinkan. Tapi di dalam kitab saudara dikatakan lain. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia dihidupkan. Kemudian di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun bagi orang yang masih hidup. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini poin yang sangat-sangat harus kita hargai. Bahwasanya ketika Yesus minum anggur asam, dia mengatakan sudah selesai, lalu kemudian menyerahkan nyawanya. Yang mengambil nyawanya itu siapa? Allah. Yang memberikan kembali nyawanya siapa? Allah. Apakah Yesus sendiri yang mencabut nyawanya? Tidak, mustahil Yesus bunuh diri. Mustahil. Lalu poinnya adalah ketika Tuhan mengatakan dirinya di dalam kitab yang saya katakan kepada saudara, kitab Ulangan, Devarim 32, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus di sana dihidupkan, Yesus di sana dimatikan. Berarti otoritas tertinggi ada pada diri Allah dan Yesus hanya utusan Allah. Kembali kepada poin terakhir, bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Mereka yang mengada-adakan kebohongan adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka itu adalah pendusta, mereka itu adalah pembohong. Dan sepanjang dialog saya bisa menjabarkan kebenaran Al-Quran ini. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Siapa ini yang mau tanggapi? Nathan. Bu, saya dulu. Bang. Bentar, Boleh teman-teman. saya dulu. Silakan Kak Diana. Kak Diana kan udah nyimak dari awal kan? Iya, Bang. Oke, Enggak, dia silakan, mau Kak bertanya, Diana. Nathan. Oh, jangan Aku dulu. mau bertanya dan juga nanggapin. Aku mau bertanya sama silakan. nanggapin Kak Nuni. Siapa dulu nih, aku atau Bang Andi atau Bang Jordan? Boleh, kalau boleh saya sedikit saja. Ibu aja dulu. Sebelum- Ibu aja Oke, dulu boleh. diberikan Bang Andi oleh dulu deh, nggak apa-apa. silakan. Loh, katanya ibu. Iya, silakan. Oke, makasih ya Kak. Boleh, Sedikit silakan. saja Kak Diana. Tadi Bang Juma memberikan 5 poin, menyerahkan nyawa, tidak menyerahkan nyawa, begitu Bang ya. Saya coba ajak Bang Juma untuk membaca Yohanes 10 ayat 17 tadi. Tadi Abang bilang beri nyawa jika tidak diizinkan. Bang Juma ternyata sudah membuktikan bahwa Bang Juma tidak membaca ayat itu dengan baik, Bang. Kalau Abang ingin membaca ayat itu, mengerti ayat itu, baca dengan baik, Bang. Tidak boleh dipelintir, Bang. Dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Manusia tidak mampu itu, Bang. Nabi apapun tidak mampu menerima nyawa jika sudah dia memberikan. Itu, Bang ya. Terus Bang Juma bilang tadi, tidak diizinkan. Di 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku. Tidak dibilang tidak diizinkan, Bang. Jadi tolong jangan diganti supaya rekan-rekan yang lain tidak salah mengartikan ayat itu, Bang. Begitu. Terus Bang Juma tadi mengatakan jasad harus tunduk kepada manusia, kepada Tuhan. Baik Bang Juma, saya jawab.
Dalam iman Kristen Bang dikatakan tidak ada hubungan antara hidup dan mati. Itulah bedanya kita Bang, Islam dan Kristen. Tidak ada hubungan antara hidup dan mati Bang. Artinya daging itu yang tinggal di dalam tanah busuk menjadi tanah, tapi roh itu tidak akan pernah hancur ketika kita bersama Yesus tadi Bang. Bersama aku di dalam Firdaus, kata Yesus. Dan Yesus bilang, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bagaimana mungkin jika seorang utusan yang benar-benar Abang maksud tadi itu di dalam Bapa Bang? Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu Bang. Nabi manapun tidak ada Bang. Loh, dari perjanjian lama sampai baru nggak ada Bang. Hanya Yesus. Tapi konteks yang dibicarakan Yesus ini adalah asal Yesus itu dari mana Bang? Sudah jelas dia Bang. Aku berasal dari surga, dari atas, bukan dari bumi ini Bang. Tetapi yang menjelaskan status Yesus dari bumi ini adalah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, tugasnya cuma 3 Bang. Saya katakan tadi berapa Bang? Sebagai korban penebusan Bang, Yohanes 3:16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebagai pelayan, utusan penyelamat Bang, dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebagai yang memberitakan Injil Bang, dalam Lukas 4 ayat 43. Jadi saya tidak mengada-ngada Bangku ya. Terus, Abang tadi juga mengatakan, bumi lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik pun dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang benar Bang. Yesus tidak mengubah Abang Gujuma. Pemahaman saudara-saudara muslim selama ini salah. Yesus itu menggenapi Bang. Menggenapi itu bukan 1 tambah 1 tambah dengan 2. Kalau umat muslim berpikir seperti itu Abangku, berarti kalian itu lebih hebat daripada Tuhan. Karena saya tadi bilang sama Bang, siapa yang bisa menghitung kebesaran kekuasaan Tuhan tadi? Umat muslim ternyata, kalian. Kenapa? Karena kalian menghitung yang disampaikan Yesus, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu Bang bukan berarti 1 tambah 1 tambah 2 Bang. Tapi tidak. Menggenapi itu dalam konteks iman Kristen artinya adalah setingkat lebih baik iman Kristen itu Bang. Itulah yang dibawa Yesus, digenapinya. Dia yang menerima segala konsekuensi dalam perjanjian lama Bang. Karena dalam perjanjian lama ada sekitar 600 sekian hukum Tuhan itu Bang. Satu saja umat itu tidak melanggarnya, dia tidak bisa masuk surga. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi 600 sekian itu Bang. Dalam hukum kasih karunia tadi Bang. Begitu Bang kira-kira Bang Juma. Saya bantah Oke, semua silakan. statementnya. Oke, Diana silakan. Oke, makasih ya Bang Nats. Aku udah dikasih kesempatan Kak Noni. Nih, aku menanggapi dulu, baru nanti memberikan pertanyaan. Bang Juma, aku jujur ya, aku kasih sebenar-benar angkat jempol banyak lah ke kamu. Karena kamu pemahaman tentang Alkitab, kamu tahu, tapi comot-comot nih. Terakhirlah perkataanmu yang aku tangkap, ya. Kamu seorang Muslim, lebih bagus gambarkanlah dirimu seorang Muslim. Karena di dalam kitabmu, kamu tuh terakhir bahasamu menghakimi. Di dalam kitabmu, di dalam QS Al-Baqarah 272, tertulis di sini. Aku nggak tahu aku baca terjemahannya saja. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberi taufik. Siapa yang dikehendakinya dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahi, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, yang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Nah, artinya apa? Kamu jangan menghakimi seperti yang tadi, karena kamu menginginkan Al-Quran dan Alkitab itu mengajarkan dengan hal yang sama. Imanilah dulu imanmu. Jangan kamu hakimi iman orang lain. Karena di Indonesia sendiri memberikan free will kepada setiap penganutnya. Itu yang mau aku tanggapin darimu, ya. Dan pertanyaanku ini. Boleh Bang Nats langsung ke pertanyaanku aja ya Bang Nats, Kak Noni? Ya, silakan. Iya. Pertama, kamu terlalu banyak banget tahu tentang Alkitab. Aku nggak tahu deh. Ya, pertama, di pembahasan kita kemarin, di room kita kemarin, aku menanggapi kenapa kamu sangat bertentangan Yesus itu kami sembah. Ya,
Karena kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus. Itu perkataanmu di perkataan kemarin. Jadi gini Bang Juma, aku mau tanya. Sebenarnya Nabi Isa itu ya, karena kalau Yesus itu berasal dari firman Allah sendiri. Tapi Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasil dari kalimatullah. Itu pertama yang mau aku tanyain ke kamu. Soalnya banyak banget kamu ini tahu tentang Al-Quran kita, Alkitab kita, gitu. Terus pertanyaan kedua, ini, kalian di Muslim, ya, selama ini kan setiap laki-laki disunat. Kalian tahu nggak sih, sunat itu pertama sekali itu diajarkan pada bangsa apa, gitu loh. Bukan agama Muslim pertama kali yang menganut itu, tidak. Bukan agama Muslim yang mengajarkan pertama kali harus disunat, tidak. Kamu tahu nggak berasal dari mana dulu itu pertama kali sunat? Apakah memang agama Islam yang pertama sekali muncul? Itu untuk disunat bukan Muslim pertama kali. Dan bukan di Arab pertama kali untuk negara yang meyakini harus disunat. Gitu Bang Zuma. Aku hanya mengajukan 2 pertanyaan itu. Makasih. Oke, saya Bu, boleh. Silakan ditanggapi. Siapa lagi yang mau menanggapi lagi nih? Ya, saya Bu. Ini Jangan pancing-pancing ya Pak ya. Udah kepanjangan, Ya. kasih kesempatan ke Bang Suma. Iya, ya. Jadi Bu, ini dari sekian banyak diskusi saya dengan dia juga dan diskusi-diskusi yang lain, ini yang paling sering dia katakan bahwa menuhankan manusia. Dari penjelasannya tadi juga menyatakan ini. Ini saya kasih analogi tentang bagaimana saya membuat rumah, ya. Kemudian saya memotong pohon, batu, dan lain-lain, saya bangun sebuah rumah. Tetapi ketika rumah itu jadi, saya tempatkan orang lain. Saya nggak bisa masuk ke rumah itu. Pak Jordan. Nah, Pak Jordan, mohon maaf Pak Jordan. Sabar, saya ini analogi tentang bagaimana tentang Allah, bagaimana menuhankan manusia dan tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Jadi ketika dia sudah menetapkan aturan di dalam rumah itu, terjadi kekacauan, tapi dia hanya ngintip dari luar. Artinya begini Pak, begini Bu, bahwa ajaran mereka Allah itu tidak bisa masuk ke dalam ciptaan. Jordan, stop dulu. Tunggu, Itu ini. Diana lagi menanggapi Suma, dia Kristen. Kenapa jadi malah nyerang Diana sih? Oh ya, sorry. Enggak, gini Bang Jordan. Saya mau menangkapkan. Bang Jordan, enggak. Soalnya karena dia mau menghentikan apa yang saya analogikan ini. Artinya begini, Bukan. Allah yang Maha Kuasa itu ternyata tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya itu. Itu ajaran mereka. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa Allah itu menjadi seorang narapidana di arsi sana, terpenjara di sana dan Bang tidak Jordan, bisa masuk. Stop. Tunggu Pak, karena di sini saya lihat bagaimana dia tidak mengakui, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Dan bagaimana mungkin manusia mau dijadikan Tuhan. Inilah yang terjadi. Sehingga dari apa yang saya lihat, ternyata saya mau katakan bahwa tadi dia mengatakan bahwa kita ini seolah-olah berbohong terhadap ajaran kita ini. Nah, bagaimana ya? Misalnya saya membuat rumah, analogi itu, saya memiliki otoritas itu, tetapi saya tidak bisa masuk ke situ. Saya tidak bisa menempati rumah itu. Sementara Allah mereka. Oke, stop. Udah. Ya. Silakan Bang Juma ditanggapi, biar gak kepanjangan kan. Tadi kita dari kita udah bicara. Silakan Bang Juma ditanggapin pertanyaan dari Diana. Baik, makasih. Jadi ada beberapa poin yang saya akan tanggapi di sini. Yang pertama terkait Yohanes 17, Yohanes 10 nomor 17. Bang Juma, sorry, maaf Kak Noni. Aku tidak menginginkan kau menyampaikan Alkitab. Aku hanya mengatakan, tolong sampaikan di dalam Al-Qur'anmu. Apakah karena di perkataan kita kemarin kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Nah, aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu ya. Jadi kita bisa luruskan. Jadi jangan selama ini kau samakan itu yang bertentangan di dalam dirimu. Kenapa? Kenapa sih Yesus itu disembah? Kenapa sih Yesus itu dituhankan? Inilah jawabannya. Jadi aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu.
bukan di dalam Alkitab kami. Jangan kau bahas tentang Alkitab kami, karena kau belum tentu tahu tentang Alkitab kami, karena kami yang mengimani. Itu harus kutegaskan. Yang kutanya, jangan kau blunder. Yang kutanya fokus. Di dalam Al-Qur'anmu, Nabi Isa itu kalimatullah atau berasal atau yang dihasilkan kalimatullah itu sendiri? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, selama ini kan kalian selalu menekuni sunat. Nah, sunat itu bukan berasal pertama sekali bukan berasal dari Arab. Ya, bukan. Jadi aku mau tahu dulu nih, yang pertama itu tadi, Nabi Isa berasal dari kalimatullah atau dihasilkan dari kalimatullah? Itu dulu jawab. Jangan kamu bahas ke Alkitab. Jangan. Karena kami yang lebih tahu tentang Silakan Alkitab, Bang kami Juma bukan saudara. jawab. Ya, Sebentar silakan Bu, Bang saya Juma. mau izin turun dulu karena saya melihat bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda, sehingga ketika saya menyatakan sesuatu seolah dibatasi, jadi saya mau mundur dulu. Bang Zuma, nanti kita ketemu di lain ya, soalnya saya terbatas tadi Bang, ketika saya menjalankan ini dihalangi oleh host. Jadi saya mohon maaf ya, teman-teman. Shalom. Oke, silakan Bang Juma dijawab Oke, pertanyaan baik. dari Diana. Jadi teman-teman yang tadi saya tidak perlu nanggapi ya terkait dengan Bible yang Yohanes 17, Yohanes 10 nomor 17 dan seterusnya, karena di sini saya dibatasin gitu. Baik, masuk ke dalam pertanyaan saudara tentang Al-Qur'anul Karim. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, anak laki-lakinya seorang wanita berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku aku mengatakan apa yang bukan hakku. Siapa manusia yang datang kepada Bani Israel yang dituhankan hari ini? Itu dulu poinnya. Yesus. Oke ya, jadi terjawab di situ. Berarti ketika umat Islam membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, Bukan itu. Bukan. Baca ayat Al-Quran An-Nisa. Bukan itu yang ku bahas. Al-Quran An-Nisa. Boleh dijelaskan tentang itu. Kamu jangan An-Nisa ayat berapa? penyintang itu. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa 171. An-Nisa 171. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu teguran kepada ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan kau lebay, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Bukan jangan itu ayatnya. Tidak, bukan itu ayatnya. Jangan kamu asumsikan sendiri. Bacakan ayat ayatnya berapa? An-Nisa ayat 171. Tadi katanya 171. Di mana Bang Nats? An-Nisa 171 ya Bang Nats? Iya. Itu aku mau tahu ayatnya isinya apa. Jangan kamu pakai asumsi sendiri. Pinter banget kamu. Alkitab kamu asumsikan ayat sendiri. yang saya Al-Quran mungkin kamu bacakan, asumsikan Mbak. sendiri. Baca Ini Al-Quran. baca ayat itu tadi. Baca. Iya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab jangan kau lebay. Jangan kau melampaui batas dalam agamamu. Bukan itu. Baca, bukan itu. Jangan kamu Wala melarikan, bukan taqulu 'alallah. Jangan kau berkata tentang Allah illal haqq, kecuali dengan perkataan yang benar. Sesungguhnya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wali kalimah. Apa yang jadi masalah di sana? Sesungguhnya Al-Masih itu adalah anak manusia, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Itu adalah utusan Allah. Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang disampaikannya dengan Maryam. Apa yang masalah di sana? Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang jadi masalah? Kalimat yang disampaikan kepada Maryam, engkau akan hamil dan melahirkan seorang laki-laki, anak suci bernama Al-Masih putra Maryam. Yang jadi masalah apa? Gini, Nggak ada, fokus kan? sama pertanyaanku ya Bang Juma. Ada. Fokus Iya. sama Apa pertanyaanku ya Bang Juma. apa permasalahannya? Jadi kamu jangan menyamakan, jangan kamu samakan Nabi Isa sama Yesus. Ini sangat bertentangan buat kami semua. Berarti, tolong ya. Berarti Nabi Isa itu apakah berasal dari
kalimatullah yang dihasilkan atau diciptakan atau kalimatullah itu sendiri? Itu yang kutanyakan. Kalimatullah itu sendiri atau berasal dari ciptaan dari kalimatullah? Itu dua pertanyaan Ya, itu. Apakah Nabi Isa itu, aku ulangin ya, apakah Nabi Isa itu kalimatullah atau yang diciptakan dari kalimatullah? Itu. ya. Jadi kalimat di sini maksudnya adalah perkataan. Perkataan di sini adalah firman. Jadi kalimat itu bahasa Gini, Arab. halo Bang Juma, Bang Juma, biar aku perjelas ya, gini Bang. Ini loh, Bang Juma ini harus bisa bedain yang namanya creation of the word of God dan dengan the word of God itu sendiri. Masuk kalian ada di tadi. Mohon maaf Bang. Baru masuk kan, kasih kesempatan dulu Bang Suma menjelaskan. Mohon maaf. Silakan Bang Suma lanjut. Iya, justru Anda yang harus membedakan antara sifat dan perkataan, sifat dan perbuatan. Ketika sifat, Bang Juma, kamu jangan blunder-blunder. Aku hanya bertanya, kamu gini loh, apakah, gini, pertanyaannya hanya dua ini tadi, tiga sih sebenarnya yang tadi. Apakah, ya aku ulangi ini, apakah Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah itu sendiri atau ya, yang berasal atau dihasilkan dari kalimatullah, yang dihasilkan Ya. dari kalimatullah atau yang dihasilkan dari kalimatullah atau kalimatullah itu sendiri? Mana? Iya, semua iya. Tadi ku bilang berasal Oke, dari Bang Juma kalimatullah. fokus Iya. ke Bang Iya, Juma betul. fokus Jadi ke gini, pertanyaan si Diana. Allah itu memiliki sifat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah memiliki sifat di mana Allah ketika dia ingin mencipta, maka dia cukup berkata. Kenapa Isa alaihissalam dikatakan kalimatuhu? Kenapa? Karena Allah berkata hamil. Hamil dia tidak melalui proses jadi gini, senggama gini, antara Bang laki Juma, dan perempuan Bang Juma. seketika hamil. Makanya Juma, dikatakan Bang Juma. berasal dari perintah Allah. Maryam berarti gini, Bang hamil Juma. berasal dari Bang perintah Juma. Allah gitu. Sebentar Ya, dulu, silakan. Diana Juma. sebentar dulu. Kasih dia biar dia selesaikan dulu baru di. Enggak, dia terlalu banyak panjang-panjang kali lebar, Kak. Jadi gini, Bang Juma. Aku tahu maksud dia apa. Bang Juma, jadi gini, kamu gak usah panjang kali lebar ceritakan segala macam. Aku hanya tahu jawabannya. Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasilnya dari kalimatullah itu sendiri. Hanya itu doang. Sama hasil dari kalimat Allah. Jadilah manusia, jadi dia manusia. Berarti Isa alaihissalam berasal dari perintah. Nabi Isa berasal dari sifat al-kalam yang melekat pada diri Allah. Allah yang berkehendak. Oke, jadi gini silakan. Bang Juma. Berarti hasil dari kalimatullah itu sendiri ya, bukan kalimatnya, bukan kalimatullah, Betul. tapi hasil, ya. Ya, Ya, kita kunci ya. Hasil dari Ya. kalimatullah, bukan kalimatullah itu Betul. sendiri. Nah, Ya. ini dia. Sedangkan Yesus kami yang ingin kau sama-samakan Nabi Isa, itu adalah kalimatullah itu sendiri. Oh, Firman salah. itu sendiri, bukan hasilnya. Berarti berbeda ya. salah. Lah. Anda keliru. Anda Lah, keliru ini ketika ayatnya. Anda mengatakan Yesus Enggak, itu adalah ayatnya firman nih, Bang itu Juma. sendiri. Anda keliru. Kamu Keliru besar. kamu nggak lebih tahu tentang kami. Ini ayatnya. Faktanya. Ya. Ini Oke, oke. ayatnya. Sayangnya saya tidak Ini diberi ruang untuk menjelaskan. Ini ayatnya yang mengatakan Yesus itu berasal dari firman. Bukan kamu yang lebih Nah, tahu. tuh. Kan aku sudah bilangi. Tuh, Kok berasal kamu dari yang lebih firman. menjelaskan tentang Alkitab? Nah, Kamu berasal tidak. dari firman. Ayo. Ini aku bacakan. Aku bacakan ya. Ya, aku bacakan di dalam Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Bersama-sama. firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Ia pada Terus? mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah Allah, Dia itu Allah. jadikan. Itu Allah. Nah, aku Mm-mm. oh my God. Itu Allah. Tengok Bukan Yesus. ayat 14 ya. Di sini jelas tertulis, Firman firman itu telah menjadi telah- manusia dan diam di antara kita mantap. dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Jadi gini, Baik. ya, dari perkataanmu kita ambil bisa kesimpulan Nabi Isa itu hasil dari kalimatullah, bukan kalimatullah. Sedangkan selama ini kamu ingin menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu sama. Bukan Di sini ingin jelas berbeda. menyamakan. Lah, Kaidahnya memang sama. Yesus itu Tidak. berasal dari mana? Yesus itu firman itu sendiri, bukan hasil dari firman. Bukan dari hasil firman, tapi Oke. firman itu sendiri. Oke. Karena Firman itu nas sendiri sudah menunjukkan. adalah Allah itu sendiri. Betul menurut Anda Iya. seperti itu? Oke. Iya. Berarti Iya, Maria karena itu melahirkan
Berarti Maria melahirkan Allah. Melahirkan pemberian dari roh Allah. Udah. Isa itu Rasulullah wa kalimatuhu. Faktanya Anda mengingkari ketika yang dilahirkan Maryam itu Makanya, ternyata bukan sebenarnya firman, bukan aku yang bukan mengingkari. Allah. Anda yang tidak paham sama Al-Quran Anda sendiri, kan Anda yang tadi Saya tanya, menjelaskan yang bahwasanya dikandung Isa Maryam, yang dikandung Maria 9 bulan itu Tuhan. firman Allah atau Allah itu sendiri? Bang Juma, kau Begini, kebanyakan Bang. membaca, Kak Diana, Kak kau Diana. kebanyakan membaca Kak dan Diana. memahami. Kak Diana, Bentar, Bang. Yang dilahirkan Bang Juma. yang dilahirkan Maria itu firman itu sendiri atau manusia? Itu dulu poinnya. Iya, baik. Bang Juma, begini Bang Juma. Nah, kalau Ya, boleh saya silakan. menengah ya. Maksud Kak Diana itu kan Bang Juma, sebenarnya dia membuktikan dalam keyakinan Abang, apakah Isa itu kalimatullah itu atau dia hasil ciptaan, hasil dan dia itu beda Bang ya. Dua-dua beda konteks. Terus Abang bilang tadi, Bang membahas tentang Maria melahirkan Yesus, apakah melahirkan Tuhan? Konsep Abang itu salah. Tadi saya sudah bilang sama Abang dari awal. Dasar ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks kalian saya nggak tahu Bang ya. Tapi dalam konteks kami itu percaya. 100% ya dan amin. Tidak ada sanggan untuk itu Bang Juma ya. Terus tadi kalau boleh saya jawab, saya nilaikan begini Bang Juma. Apakah Bang Juma sepakat dengan saya nih? Manusia dan Tuhan itu beda Bang Juma? Betul, sepakat. Berbeda, sepakat Bang ya. Pertanyaan kedua Bang, apakah Bang Juma sepakat dengan saya, manusia itu apapun ceritanya tidak bisa menjadi manusia? Maksudnya? Apakah Bang Juma sepakat dengan saya, manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan, apapun asalnya dan ceritanya? Sepakat, itu pasti. Pertanyaan Ya. ketiga Bang Juma, ini kalau yang Bang Juma mau jujur bicara kebenaran tentang keyakinan Bang. Menurut Bang Juma, apakah Bang Juma sepakat Tuhan Abang itu Bang mampu nggak menjadi manusia? Enggak sepakat. Oh nggak sepakat, berarti Tuhan Nggak Abang tidak sepakat, maha kuasa. Selesai Bang, sudah. Oh bukan. Anda Pertanyaan simpel salah. Bang ya. Bang, gini Bang, Begini. simpel Bang. Oke. Baik, saya balikkan satu pertanyaan kepada saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? Oh jelas. Ya, jelas. Ya dan Maha amin, kuasa. Bang. Coba tunjukkan dalilnya ketika dia manusia, dia maha kuasa. Coba. Dalilnya kata tadi saya Nah, bilang Bang. bentar, Ini bentar. saya kasih bocoran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Cuma Baik, saya Nah, jawab aku Bang tunjukkan Juma. ayatnya samamu Bang Juma. Sebentar, Aku udah Kak bilang. Dian. Ya silakan. Tolong tunjukkan kepada saya ayatnya di dalam kitab saudara. Yesus yang manusia itu maha kuasa. Silakan. Maha kuasa Bang Juma. Baik Bang Juma. Tadi saya sudah Ya, bahas sama Bang Juma. silakan Dalam Yohanes saudara-saudaraku yang 10 saya tadi kasihi, Bang. silakan. Dalam Yohanes 10 Tunjukkan ke tadi, saya Bang. dalilnya Baik, di Bang. mana Yesus mengatakan dirinya maha kuasa. Bang Juma, kemahakuasaan Yesus itu dia dibilang, aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, baik dari Bang Juma Saya ataupun minta Nabi Abang. dalil. Sebentar Bang. Ingat. Sebentar. Bung, Saya jawab Anda dulu, Bang. mengatakan Allah tidak maha kuasa karena tidak menjadi manusia. Nah sekarang coba tunjukkan ke saya ketika menjadi manusia, Bang Juma, saya Tuhanmu maha kuasa. Coba. Mana Ya, sebentar, dalilnya Yesus maha teman-teman, kuasa? Ada sebentar. enggak? Sebentar. Juma, Jadi sebentar. begini Bang Juma, begini Bang. Saya mau buktikan ke Bang Juma, kemahakuasaan itu seperti apa? Silakan tunjukkan dalilnya alasan seperti Kristen Allah kami menyatakan nggak- diri, karena kami- akulah Allah yang Baik. maha kuasa. Iya. Nah, sekarang mana Yesus mengaku akulah Allah maha kuasa? Ada enggak dalilnya? Karena ada dalil yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tolong bantah data itu dengan menunjukkan Bang, Yesus mengaku tadi maha sudah kuasa. dibilang, Silakan. Saya sudah jawab sama Bang Juma tadi Bang ya. Ayat, Dalam saya Yohanes butuh 10 ayat, tadi. Bung. Saya Iya, butuh Bang. pengakuan Santar Bang Yesus. Juma, kasih saya menjelaskan. Jangan dijelaskan. Saya minta ayat pengakuan Yesus. Ada enggak bahwa Bang dia maha Juma, kuasa? Bagaimana Silakan. saya menjelaskan sang Bang Juma? Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh Anda menunjukkan data mengaku Baik. Yesus dia maha kuasa. Silakan. Tenang dulu Bang, tenang dulu Bang. Tenang, jangan panik Udah Bang. ya, tenang jangan. kali aku ini. Iya. Sambil Yohanes ongkang-ongkang 10. kaki. Bang, Udah apalagi ada ketar-ketir Mbak dia Dino. tuh, udah mau Bang. ketahuan dia tuh Nabi Isanya Bang. siapa. Bang. Kan dia ketar dia tuh. Sebentar. Aku baca teman-teman ayatnya. Tenang. Udah, Diana, Iya, Diana, silakan, dulu silakan. Diana. Ada. Biar, Satu biar, orang biar tolong si bacakan Adi. ayatnya Yesus maha kuasa. Silakan. Sebentar, saudara-saudara. Bang Adi, Wahyu bentar. Silakan Kak Diana. Ya, silakan. Enggak, di sini Bang. Wahyu Kak 1 Desi, Kak ayat Desi. 8. Iya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Wahyu 1. Alfa dan Omega. Apa Allahu Bang Akbar. Juma? Saya Ini minta dia maha kuasa. Tunggu dulu. Dalilnya Aku mana? baca dulu.
Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah itulah Bang. Oke. Allah ada maha Boleh kuasa, saya maha kuasa. boleh saya bacakan ayat satunya? Ayat satunya. Boleh Bang, silakan Bang. Boleh, silakan. Saya bacakan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya dan diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Itu yang dikatakan oleh Yesus, ilham wahyu yang dikaruniakan oleh siapa kepada dia? Ayo dong. Gimana tadi ulangin? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus mendapatkan karunia wahyu yang disampaikan di dalam Wahyu 1 nomor 8 itu karunia dari mana? Dalam Wahyu 1 nomor 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Aku ini siapa? Firman Tuhan Allah. Siapa yang ada dan sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa? Siapa? Itu Yesus. Yesus. Bang. Firman itu Yesus sendiri. Bukan Allah. Allah yang maha kuasa, bukan Yesus. Firman itu Yesus sendiri. Ini kota Firman jadi Tuhan yang lebih tahu Allah. tentang